Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada waktu Martin Luther hidup, Eropa pada saat itu juga sedang mengalami pandemi penyakit yang mematikan. Seperti yang kita alami sekarang dengan COVID-19. Bapak Ibu saudara, ketika pandemi itu tiba di kota di mana Luther berada, satu hal penting yang Luther katakan pada waktu itu, dia berkata, people need the word. Orang-orang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang harus terus mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, mereka tahu bagaimana harus hidup. Dan mereka tahu bagaimana harus menghadapi kematian. Luther berkata, tidak ada pandemi yang lebih buruk selain lemahnya firman Allah di dalam kehidupan manusia. Tidak ada pandemi yang lebih buruk selain lemahnya firman Allah di dalam kehidupan manusia. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kembali menjadi kesukaan kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau diajar, dan hidup yang taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai ayat yang ke-27, saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-23 dan kita mewawancara misalnya ya murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka naik ke dalam perahu itu. Apakah saudara senang mengikuti Yesus? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan jawaban apa daripada murid-murid Tuhan Yesus? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus akan menjawab sangat menyenangkan mengikuti Yesus. Itulah mengapa kami mengikut Tuhan sampai naik ke dalam perahu. Sangat menyenangkan, sangat membahagiakan mengikuti Yesus. Saudara, bagaimana tidak? Kita tahu itu pasti jawaban mereka. Bagaimana tidak kalau kita membaca di bagian sebelumnya, Matius mencatat murid-murid itu mengalami banyak hal yang menakjubkan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Dan Matius di situ mencatat, dikatakan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan firman Tuhan berkata, seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Wah, instant healing Bapak Ibu Saudara. Menakjubkan peristiwa ini. Hanya dijamah dengan perkataan dan dikatakan seketika itu tahir orang yang sakit kusta itu. Tapi cerita ini tidak berhenti hanya di situ. Kisah berikutnya itu lebih hebat lagi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, di situ Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Dan Matius mencatat, dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka dikatakan pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wah, ini lebih hebat lagi. Tidak perlu ada jamah-menjamah. Hanya tinggal berkata dan dikatakan pada saat itu juga sembuhlah hamba ini. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara.
Kali ini kesembuhan itu dirasakan sendiri di lingkaran murid-murid Tuhan Yesus. Di mana salah seorang murid Tuhan Yesus yang dicatat yaitu Petrus mengalami sendiri mujizat daripada Tuhan Yesus. Yaitu apa? Ketika ibu mertuanya sakit, Matius mencatat dipegangnya lah tangan perempuan itu, lalu langsung lenyaplah demamnya. Dan ayat yang ke-16 Matius menyimpulkan seluruh peristiwa menakjubkan itu dengan berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Wow, siapa yang tidak senang ikut Tuhan Yesus? Banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita juga pengen seperti murid-murid, bukan Bapak Ibu Saudara? Ketika kita berjalan bersama Tuhan, tinggal doa, kesembuhan terjadi. Gak perlu operasi, gak perlu makan obat, gak perlu ke dokter. Hanya berdoa, kesembuhan itu terjadi. Maka kita melihat di bagian berikutnya, murid-murid tidak undur dalam mengikut Yesus. Meskipun mereka mendengar Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. No problem bagi mereka. Ya, maka kita melihat Bapak Ibu Saudara dengan latar belakang seperti ini, maka ketika kita membaca ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya, kita bisa menafsirkan dengan jelas bagaimana perasaan mereka, bukan? Happy, senang, takjub, karena baru saja mengalami banyak peristiwa-peristiwa menakjubkan dengan mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita juga pasti mudah sekali mengikuti Yesus. Hati kita gembira riang setelah kita mengalami secara langsung pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mulut kita mudah berkata Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Pikiran kita jernih, hati kita senang, mulut kita manis, langkah kita ringan, tidur kita nyenyak. Dan keadaan seperti ini idaman semua anak Tuhan. Mengikut Tuhan, semua lancar. Kalaupun ada masalah menimpa, maka semua akan diselesaikan dengan Tuhan segera. Gak ada tuh tarsok-tarsok ya, entar besok. Gak ada delay. Siapa yang gak mau ikut Tuhan? Kalau seperti ini keadaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata keadaan hidup kita itu tidak seideal yang kita inginkan. Dan itu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Seketika saja, tidak perlu waktu yang lama. Semua kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara dilukiskan itu berubah total. Matius mencatat, dikatakan dalam firman Tuhan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Kata sekonyong-konyong, itu sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat, perhatikanlah. Jadi ini merupakan sebuah kata peralihan untuk menunjukkan sebuah perubahan situasi yang sangat drastis. Dari satu keadaan yang menyenangkan, membahagiakan, berubah secara drastis menjadi satu keadaan yang sangat mencekam sekali, yang membuat mereka sangat ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dikatakan mengamuklah angin ribut. Dia udah ribut, ngamuk lagi. Bisa dibayangin ya. Dalam bahasa aslinya itu egeneto megaseismos. Nah, seismos itu Bapak Ibu kita tahu itu seringkali kalau di dalam gempa begitu ya. Tapi itu juga bisa diartikan sebagai badai. Tapi bukan cuma sekedar badai yang datang. Tapi badai yang megas, yang mega, yang besar. Dan bukan cuma sekedar badai yang besar. Tapi dikatakan badai yang besar, yang egeneto, yang bertambah-tambah eskalasinya semakin besar. Dan dituliskan dengan kata mengamuk. Sehingga perahu itu ditelan oleh gelombang air. Mungkin kalau gambaran yang paling bisa melukiskan keadaan ini adalah keadaan Ayub misalnya. Di dalam pasal yang pertama ayat 13 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-10, kita melihat ada begitu bertubi-tubi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam diri Ayub. Dikatakan lembu sapi dan keledai habis, kambing domba habis,
Unta-unta habis dan ini bertubi-tubi Bapak Ibu Saudara karena ada tulisan di situ sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, jadi itu bertubi-tubi gitu datangnya. Dan kemudian anak-anaknya meninggal semua dan kemudian kesehatan Ayub itu sangat buruk. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nggak mengalami Egeneto Megaseismos ini. Angin ribut yang mengamuk dalam hidup kita. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Cuma sakit demam biasa. Kita periksa ke dokter, COVID. Cuma sakit perut, periksa ke dokter, kanker. Baru kita berkomunikasi dengan sanak famili atau dengan teman baik kita 5 menit yang lalu. Tetapi kemudian tidak berapa lama kita mendengar kabar dia sudah tidak ada. Saya masih ingat betul Bapak Ibu Saudara di tahun 2019, kita semua harap-harap cemas dengan pemilu 2019 bukan? Kita khawatir pertarungan politik tingkat tinggi. Keadaan tidak menentu. Banyak hoax di mana-mana. Sangat melelahkan dan menguras emosi kita semua. Dan kita pikir setelah pemilu 2019 berlalu, semua akan berjalan normal kembali. Kita menatap 2020 dengan satu optimisme yang tinggi. Tapi di awal tahun 2020 kita tidak menyangka virus yang sampai hari ini kita nggak pernah lihat tuh bentuknya. Sudah berubah menjadi momok yang mengerikan bagi semua orang. Mengubah cara hidup orang, mengubah kebiasaan, perilaku, bahkan cara beribadah kita. Egeneto Megaseismos COVID-19 itu terjadi. Belum lagi dengan keadaan yang tidak pasti di masa depan, dengan resesi ekonomi, vaksin COVID yang kabarnya sudah ada titik terang, tetapi juga belum tahu kapan akan tersedia bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dalam keadaan seperti ini, masihkah mulut kita mudah berkata, Tuhan itu baik, amin, haleluya. Pikiran kita jernih, hati kita senang, mulut kita manis, langkah kita ringan, tidur kita nyenyak. Saya rasa sulit. Kita harus akui, sulit bukan? Banyak sekali pikiran yang berkecamuk di dalam hati kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sebenarnya membuat kita gelisah, marah, khawatir, cemas, gak habis pikir. Itu bukan karena sekonyong-konyong angin ribut yang mengamuk dalam hidup kita. Bukan karena tiba-tiba ada pandemi COVID yang melanda hidup kita. Bukan. Oke lah kalau itu semua memang harus terjadi, kita tidak bisa menghindari bukan? Karena dosa masuk ke dalam dunia, maka ada yang namanya natural evil, ada yang namanya bencana alam, ada yang namanya moral evil, perbuatan jahat daripada orang lain yang bisa kita terima begitu. Kita juga gak perlu takut sebenarnya, kenapa? Ya karena tadi ada Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan semua masalah itu bukan? Tapi justru ini masalah terbesarnya. Bukan karena Egeneto Megaseismosnya. Tapi karena Tuhan Yesus tidur. Itu problem terbesar kita. 3 kata pendek, tetapi Yesus tidur. Cukup membuat iman murid-murid dan iman kita runtuh. Seolah-olah Tuhan itu tidak berbuat apa-apa begitu. Seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah yang ada. Dia diam 1000 bahasa, dia membiarkan manusia hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, masihkah dalam keadaan seperti ini, mulut kita mudah berkata Tuhan itu baik, amin, haleluya. Pikiran kita jernih, hati kita senang, mulut kita manis, langkah kita ringan, tidur kita nyenyak. Bisakah kita berkata seperti Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena hancur hati kita. Sirna harapan kita. Kita itu seperti murid-murid yang goyah di perahu yang dinaiki oleh mereka. Dengan ombak angin ribut yang begitu mengamuk, perahu itu terombang-ambing dan hidup kita pun seperti itu. Kita terombang-ambing, kita bingung mau pegang apa begitu kan.
Kenapa? Karena kita dihempaskan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dan kalau dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pegang, yang bisa menjamin hal yang baik dalam hidup kita? Pegang uang, deposito, tidak menolong Bapak Ibu Saudara. Ada kisah seorang di China dalam keadaan sakit, dia bawa 2 tas atau 2 kresek gitu ya, penuh berisi uang, masuk ke dalam rumah sakit dan memohon dokter untuk menyembuhkan sakit kanker dia. Dia berkata, ini ada 2 tas besar berisi uang, semua kamu ambil, tapi kamu harus sembuhkan saya. Tapi dokter itu dengan sedih berkata, maaf kami tidak bisa menolong. Penyakit Anda tidak bisa disembuhkan lagi. Dan dengan berteriak, dia hamburkan uang itu, dan dia berkata, percuma uang ini. Percuma uang ini. Apa Bapak Ibu Saudara yang bisa menjadi pegangan hidup kita? Tidak ada yang bisa memberi jaminan, penghiburan. Nah, saya percaya murid-murid Tuhan Yesus juga sudah menggunakan seluruh keahlian mereka, kepintaran mereka, segala kekuatan mereka untuk mengatasi badai yang mengamuk itu. Tapi semua sia-sia. Bapak Ibu Saudara, dari mana datang pertolongan? Pemazmur pun bertanya demikian. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi pemazmur menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Meskipun mereka datang dengan kepanikan. Sampai mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Pikiran mereka memang tidak terlalu jernih pada waktu itu. Mereka seolah ingin berkata, Tuhan kalau kamu tidak melakukan sesuatu, kamu juga akan mati Tuhan. Mereka berubah begitu drastis dari tadi yang takjub dengan mujizat Tuhan. Sekarang mereka meragukan dan bahkan mengajari Tuhan bagaimana harus bertindak. Nah, itulah sikap orang-orang yang panik. Yang bergumul. Kita suka mendikte Tuhan dengan keinginan kita. Kita yang mengajari Tuhan bagaimana harus melakukan ini, itu. Tapi siapakah kita, Bapak Ibu Saudara, mengatur-ngatur Tuhan? Tapi mereka mengajarkan kepada kita mencari Tuhan. Kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, misteri kita belum terjawab nih. Tuhan Yesus tidur. Tuhan begitu tenang. Meskipun angin ribut mengamuk. Tapi Tuhan begitu tenang. Banyak orang berkata Tuhan Yesus tidur karena dia lelah habis pelayanan. Betul. Dia manusia seperti kita. Tapi jangan lupa. Dia juga Allah. Dia Allah yang punya rencana di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan sebagai Tuhan, dia pasti tahu badai itu akan datang. Bahkan saya sangat yakin bahwa badai itu datang di dalam rencananya. Dia mengistirahatkan dirinya. Namun dia tidak pernah berhenti bekerja, melaksanakan rencananya. Yaitu apa? Memakai peristiwa badai itu untuk menguji iman daripada murid-muridnya. Dari mana saya tahu Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Tuhan menunjukkan iman mereka yang lemah. Tuhan ingin menunjukkan bahwa mereka mudah khawatir. Bahwa mereka adalah pribadi yang takut dan belum sepenuhnya menggantungkan iman mereka kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus selama ini mengikut Tuhan dalam keadaan baik-baik. Tetapi bagaimana kalau keadaan susah? Di perahu itulah Tuhan mengasah iman mereka, Tuhan mendidik mereka, dan Tuhan mempersiapkan mereka menghadapi goncangan iman yang lebih besar, yaitu penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk mendidik dan mengajar kita. Semakin bertumbuh dalam iman kepada Dia. Dan Tuhan menunjukkan
Meskipun rencananya seringkali tidak kita pahami. Tapi dia selalu ada bersama mereka. Dia selalu ada bersama kita. Bapak Ibu Saudara, di perahu itu, murid-murid tidak sama lagi. Karena setelah peristiwa itu mereka bertanya seorang dengan yang lain, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu, ini bukan sebuah pertanyaan yang meragukan, bukan. Tapi dalam bahasa aslinya ini sebuah ungkapan takjub yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka bahwa dalam peristiwa yang positif, ketika Tuhan menyembuhkan, ketika Tuhan menjamah orang yang sakit, mengusir roh-roh jahat, mereka takjub melihat pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan juga ingin mengajarkan kepada mereka bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang nampak negatif, mereka pun harus belajar takjub kepada segala rencana dan pekerjaan Tuhan. Iman mereka tidak sama lagi. Saudara percaya bahwa meskipun Tuhan tidur, tapi dia tetap bekerja melaksanakan rencananya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Kenapa? Karena sekali hardik, danau itu teduh sekali. Ya, angin ribut ngamuk. Sekali ngomong, teduh sekali. Saya percaya Tuhan bukan hanya menghardik danau itu. Tapi dia menghardik hati murid-murid. Dia menghardik hati kita yang kacau balau. Diamlah, tenanglah. Akulah Tuhan dalam hidupmu. So kalau Tuhan mau bereskan masalah kita, kecil. Jadi sebenarnya bukan masalah itu bisa selesai atau tidak selesai oleh Tuhan. Tapi apakah itu semua sesuai dengan kehendak dan rencananya? Saudara, vaksin COVID-19 urusan kecil buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak bertindak? Apakah Tuhan Yesus sedang tidur? Tidak. Tuhan sedang bekerja. Dia ingin mengajarkan kita tetap tenang. Karena ada Tuhan Yesus di sana. Suatu hari mungkin kita akan tahu mengapa. Mungkin bukan kita yang akan tahu ada kebaikan apa dari segala peristiwa ini. Mungkin nanti anak cucu kita yang akan tahu. Tapi kita diajarkan untuk tetap percaya Allah punya rencana yang baik dalam hidup manusia. Dan bukankah yang lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan perahu itu. Ini menjadi penghiburan kita semua. Apapun kondisinya, mau dia tidur, mau dia bangun, mau angin ribut itu mengamuk, mau laut itu, danau itu teduh sekali, Tuhan kita tidak pernah sedikit pun meninggalkan perahu itu. Perhatikan semua adegan itu ada di dalam perahu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perahu hidup kita. Itu janji Dia. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dan berimanlah di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, pada tanggal 3 Agustus tahun 1992, Olimpiade di Barcelona di Spanyol, ada seorang pelari bernama Derek Redmond. Ya, dia berlari untuk semifinal 400 meter. Tetapi pada 100 meter pertama dia mengalami kram hamstring. Ya, jadi banyak petugas medis itu ingin menghentikan dia untuk berlari, begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia bertekad untuk memilih terus berlari sampai finish, begitu. Dia berkata kepada dirinya, saya tidak akan pernah menyerah, saya akan menyelesaikan pertandingan ini, dia bilang begitu. Nah, dari tribun penonton, papanya itu turun, Bapak Ibu Saudara. Sempat mau ditahan, tetapi papanya tetap memperjuangkan untuk menolong anaknya. Jadi papanya itu turun, menopang anaknya, dan membantu dan menemani dia untuk berjalan, berlari. Bapak Ibu Saudara, papanya ini sudah berkorban banyak bagi karir olahraga daripada Redmond. Gonta-ganti pekerjaan supaya bisa mensupport anaknya, bisa memiliki tempat pelatihan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka sampai ke garis finish bersama-sama.
Papanya, Bapak Ibu Saudara, tidak peduli berapa besar harapan dia kepada anaknya. Tentu semua bapak ingin anaknya berhasil, sukses. Tapi waktu itu dia tahu, ya udah gak mungkin juara begitu. Tapi dia rindu mendampingi anaknya sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Bukankah Allah kita juga demikian? Menemani kita, anak-anaknya. Yang rindu berkata, saya akan terus berlari sampai garis akhir. Dan saya akan selesaikan pertandingan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih ada pertandingan yang harus kita selesaikan. Bangunlah dan berlarilah kembali. Suatu hari perjuangan kita mungkin akan menjadi lemah. Tapi jangan pernah mundur. Pandanglah salib Kristus yang telah menyelesaikan pertandingan kita dengan sempurna di kayu salib. Penderitaan yang kita alami, firman Tuhan berkata hanya seketika. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan di surga. Bangunlah dan berlarilah kembali. Dan jangan lupa untuk berhenti sejenak. Beristirahat di dalam Tuhan. Mempercayakan segala pergumulan kita kepada Dia. Karena Tuhan kita adalah Allah yang bekerja. Kita sekarang sudah bisa tidur, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin yang sekarang susah tidur selama ini karena masalah yang menimpa dalam hidupmu. Kiranya malam ini engkau bisa tidur dengan nyenyak. Seperti Tuhan Yesus. Tidur di tengah angin ribut yang mengamuk. Tidurlah dengan nyenyak. Berdoalah, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Tenang di tengah badai yang mengamuk. Dan percayakan hidup kita kepada Dia yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami punya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tidak ingin kami sekalipun, sedikit pun meragukan pekerjaan tangan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami lebih banyak mengeluh, kami lebih banyak mempertanyakan Tuhan. Daripada bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam perahu hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan apapun. Ajari kami untuk bertumbuh dalam iman, dalam segala keadaan. Baik, tidak baik, susah senang, suka duka. Kami mau tetap mengikut Tuhan kemanapun Engkau pergi. Kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berlari menyelesaikan pertandingan iman ini. Memenuhi panggilan surgawi yang daripada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, mungkin sedang mengalami banyak pergumulan hidup. Kiranya Engkau beserta mereka dan memberikan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.